Sebelum tubuh Enhasol menyentuh lantai, tiba-tiba seseorang yang terkesan menyembunyikan identitasnya datang. Ia yang mengenakan pakaian serba hitam itu berhasil menahan tubuh Enhasol. Setelahnya, ia menotok dan segera mengalirkan energi di sekitar luka Enhasol. Dengan sisa-sisa tenaga dalamnya, Enhasol berusaha menekan racun yang pernah membuatnya kehilangan kesadaran selama 3 hari itu. Perlahan, racun itu mengalir melalui tangan dan keluar dari ujung jarinya. Enhasol pun kini kembali mampu membuka kedua matanya. Orang yang bernama Saryong itu membuka penutup wajah, kemudian memohon maaf atas keterlambatannya. Pertemuan itu menjadi awal perbincangan antara keduanya. Mereka berdua menceritakan apa yang mereka alami sebelum pertemuan tersebut terjadi. Setelah melakukan perbincangan, Saryong meminta agar Enhasol tetap tinggal beberapa waktu di Sekte Surgawi Utara, sementara dirinya pergi mencari tuannya. Bukan hanya untuk memulihkan tenaga dalam Enhasol sendiri, namun juga untuk menghindari musuh, karena musuh-musuh itu tidak akan menyangka bahwa Enhasol bersembunyi di Sekte Surgawi Utara. Setelah pertemuan singkat itu terjadi, Saryong pergi meninggalkan Enhasol. Sementara itu, di sebuah bangunan yang tengah diguyur oleh butiran-butiran salju, seseorang yang tak lain ialah pewaris Sekte Surgawi Utara tengah menempa besi. Profesi Jin Muon sebagai penempa itu bukan hanya untuk mencari penghasilan, namun juga sebagai kamuflase dari niat yang ada dalam hatinya. Apapun yang dilakukan Jin Muon, pikiran serta imajinasinya selalu berkeliaran. Bahkan saat dirinya menempa besi, ia selalu mencoba menerjemahkan maksud dari bahasa kerajaan bulan rendah, bahasa yang telah diwariskan dari generasi ke generasi itu. Sumber tenaga pertama beriringan dengan bayangan. Tenaga kedua akan mengganti hukum dan ke-10.000 akan menyatu saat cahaya menyelimuti dunia. Hanya aku yang menjadi bayangan. Inti dari semua benda hanya bermuatan satu tenaga, tapi bayangan akan selalu muncul. Sembari mencoba menghafal serta mencari maksud dari apa yang tertulis di dinding 10.000 roh, tatapan Jin Muon berkeliling untuk memastikan tidak ada orang yang mengawasinya. Tenaga kedua akan mengubah hukum yang berlaku, akhirnya membuat semua hal menyatu. Cahaya boleh saja menyelimuti seluruh dunia, tapi aku hanya akan meliputi satu bayangan sejati. Seperti kehampaan malam yang selalu membentang di langit, sama halnya dengan bayangan batin yang hidup dalam kegelapan. Tenaga keduanya akan mengubah hukum yang berlaku, akhirnya membuat semua hal menyatu. Cahaya boleh saja menyelimuti seluruh dunia, tapi aku hanya akan meliputi satu bayangan sejati. Seperti kehampaan alam yang selalu membentang di langit, sama saja dengan bayangan batin yang hidup dalam kegelapan. Jin Muon yang telah sedikit memahami maksud dari warisan ketua generasi pertama Sekte Surgawi Utara itu, berusaha merasakan keadaan sekitar. Setelah memastikan tidak ada seorang pun di sekitar, Jin Muon melangkahkan kaki kemudian mengambil salah satu senjata ciptaannya. Segera setelahnya, Jin Muon menggenggam erat pedang tersebut. Ia memejamkan mata, menceburkan diri dalam lautan imajinasi. Ajaran pertama perkumpulan 10.000 bayangan adalah bayangan batin. Ketua sekte pertama Bok Jinhu adalah pengelana. Beliau pendekar jenius yang membuat ilmu bela diri ini setelah berkelana puluhan tahun, ujar dalam benak Jin Muon. Karena sifat bela diri ini yang rahasia dan kelam, mayoritas orang akan kesulitan untuk mengetahui tenaga dalam ataupun ilmu bela diri yang aku pelajari. Lanjutnya, sebagai bentuk manifestasi dari imajinasi, sebuah gerakan dasar diperlihatkan dan diakhiri dengan sebuah teknik tebasan. Setelah beberapa lama mencoba memanifestasikan gerakan yang ada dalam imajinasinya itu, Jin Muon menghentikan latihannya. Ia keluar dan pergi meninggalkan bangunan tempatnya menempa senjata serta ilmu bela diri yang ia pelajari secara sembunyi-sembunyi itu. Dari kejauhan, Jin Muon melihat Enhasol tengah memandang langit serta beberapa bagian dari Sekte Surgawi Utara. Kau sudah baik kan? Kau belum keluar berhari-hari. Aku cemas sesuatu terjadi padamu, ujar Jin Muon. Dengan wajah pucatnya, Enhasol memandangi Jin Muon yang saat itu tengah berjalan menuju salah satu bangunan.
Di depan bangunan yang menjadi tujuannya, Jin Muon menghentikan sejenak langkahnya. Ia mengajak wanita yang tak ia kenali itu untuk ikut makan bersamanya. An Hasol pun segera mengikuti Jin Muon. Saat sampai, An Hasol menyampaikan sebuah kata yang sebelumnya menjadi ganjalan di hatinya saat dirinya hampir kehilangan nyawa itu. "Terima kasih telah menolongku," ucap An Hasol. "Tak apa, ayo makan," sahut Jin Muon. Meski diawali kecanggungan, An Hasol pun menyantap makanan itu bersama orang yang telah menyajikannya. Selesai dengan semua itu, Jin Muon pergi menuju puncak rumah 10.000 roh. Di puncak itu tatapannya kembali terkunci pada huruf-huruf yang hanya diajarkan padanya itu. "Ini saatnya belajar ilmu pedang kegelapan abadi," ucapnya. Hari demi hari berlalu, Jin Muon tak hanya pergi menempa sebuah senjata, namun juga melatih teknik pedang dikala ia yakin tidak ada orang yang mengawasinya. Sementara itu di tempat lain, An Hasol, wanita yang penuh misteri itu, berusaha memulihkan tenaga dalamnya. Seiring berjalannya waktu, Jin Muon yang selama ini merasa kesepian, kini kembali dapat merasakan sesuatu yang baginya telah lama hilang. Beberapa hari kemudian, Sekte Surgawi Utara kedatangan tamu kehormatan Aliansi Pusat Surgawi yang berpusat di dataran utama.